Teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas rekomendasi saham untuk hari Kamis besok ya dan Jumat. Jadi pada saat saya bahas ini end of day ya, hari Rabu. Seperti biasanya saya akan bahas 16 saham. Bagian pertama saya akan bahas 8 saham, nanti berlanjut ke bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Jadi totalnya ada 16 saham ya. Saya mulai langsung, saya share screen-nya. Untuk yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham brand, karena ada yang tanya saya dan cukup banyak yang tanya. Minggu lalu aja yang terakhir ada dua ya seperti itu ya. Dan hari ini kalau nggak salah ada satu lagi yang tanya juga mengenai brand karena dia masih nyangkut di brand. Jadi dia itu bingung apakah mau jual atau enggaknya. Nah untuk brand ini sebenarnya kalau yang ngikutin saya dari awal ini sebenarnya sudah saya gambarkan sideways areanya 6950 sampai dengan 8200. Jadi dia itu sudah turun banyak 6950. Kalau Anda sudah punya brand, strateginya sebenarnya gampang aja. Anda sekarang pasang stop loss-nya itu kalau dia turun di bawahnya low-nya hari ini 4.900, kalau dia turun lagi bawah 4.900, saran saya lebih baik jual dulu untuk brand. Eh, Kalau misalnya Anda ragu-ragu, Anda bisa jual 50%. Nah, 50%-nya lagi sisanya Anda bisa jual lagi kalau dia turun di banyak. Kalau pakai 4270 kan terlalu jauh ya. Loss-nya terlalu jauh nanti pas benar. Nah, Anda bisa pakai acuan dari sini aja 4640. Jadi Anda bisa pasang stop loss-nya di 4900 dan 4640. Kalau misalnya 4900 itu terlalu jauh stop loss-nya, Anda bisa pasang 4900 ini Anda naikkan aja, Anda bisa pasang lagi di area di sini ya 5400 karena ini dari swing high sebelumnya di sini saya ambilnya. Jadi strateginya kalau sudah punya paling enggak eh, bikin stop loss-nya 3 level aja 5400, 4900, 4640 itu yang sudah punya. Yang belum punya kalau mau buy sebenarnya sih kalau buy sekarang itu kalau kita perhatikan sebentar ini MA20-nya ya. Sebentar. Ini MA20-nya kok nggak kelihatan ya sebentar. Saya coba ganti gambarnya. Oh, em, jadi kalau kita perhatikan di sini untuk sebentar saya kok nggak kelihatan ini ya untuk sebentar saya coba ganti em, sebentar. Sebentar saya coba tambahkan di sini soalnya nggak seberapa kelihatan ini error ini. Oke, ya ini udah MA20 udah. Jadi kalau kita perhatikan sudah ya. Kalau kita perhatikan sini MA20-nya yang biasanya kita pakai acuan itu kan dia sudah mengarah ke bawah dan harganya sudah di bawah MA20-nya. Jadi kalau mau buy on weakness itu sebenarnya masih resiko karena dia masih di bawah MA20 jauh ya seperti itu ya. Kalau misalnya Anda mau trading, misalnya Pak Sunar, saya mau cepet-cepet aja memanfaatkan rebound-nya, ya boleh aja. Tapi Anda tunggu aja. Kalau kita perhatikan high-nya hari ini kan di angka 5925 ya, maaf 5925 harinya hari ini untuk brand. Jadi kalau misalnya Anda mau trading buy, Anda bisa pakai acuan di sini aja. Ini kalau dia naik ke atas 5925 yang mana nanti dekat dengan MA20-nya ya, Anda boleh mulai buy. Tapi buy-nya bertahap aja. Ini saya pakai hourly ya per jamnya supaya lebih jelas candle-nya. Nah ini kalau dia naik lagi ke atas 6150, Anda boleh tambah lagi atau average up. Itu yang mau trading buy kalau belum punya ya. Memang resiko ya karena ini masih cenderung downtrend-nya masih kuat ya dalam jangka pendeknya. Walaupun dia rebound tapi ini turunnya sudah dalam banget dari atas ya seperti itu. Jadi kalau mau trading buy naik ke atas 5925 boleh buy untuk brand, naik ke atas 6150 boleh tambah lagi average up, target plus berikutnya ya garisnya sudah saya berikan di sini 6950. Atau kalau mau ditarik di low-nya di sini itu di 6700 target price terdekatnya setelah 6150 dia langsung ke 6700 untuk brand ya. Yang sudah punya di atas jangan di average down ya. Biasakan no average down ya. Makanya kalau misalnya dia turun lagi Anda pasang stop loss-nya aja
Tadi sudah saya singgung ya, kalau mau pasang stop lossnya bisa di 5.400 atau 4.900 lah paling jauh. Kalau 4.040 mungkin terlalu jauh banget ya. Jadi pasang di 5.400 atau 4.900. Tapi terserah Anda kalau mau dibagi 3 level boleh ya. Yang penting Anda pasang stop lossnya. Nah, kalau mau trading buy boleh aja, tapi kalau yang sudah punya, menurut saya sih jangan buy lagi lah ya. Pasang aja trading stopnya atau stop lossnya. Kalau dia naik lagi ke atas 6150, mau tambah lagi sih boleh aja, tapi resikonya masih terlalu tinggi ya, karena dia masih cenderung downtrend juga ya, walaupun dia sudah mulai bangkit ke atas ya. Tapi sih seperti itu, jangka pendeknya memang dia masih cenderung downtrend. Contohnya lumayan kuat ya, karena dia tekanannya jauh banget ya, turunnya dalam ya, seperti itu. Jadi istilahnya itu kesempatan kalau rebound itu kesempatan kalau yang sudah punya, kalau dia turun lagi gagal higher high ya Anda jual dulu, jualnya bertahap aja. Ya kurang lebih seperti itu cukup ya. Berikutnya untuk Telkom, kalau kita lihat Telkom sudah saya bahas sebelumnya, menarik ya kalau berikan atas 4.000 kita boleh buy, ternyata dia hari ini masih higher high kan, high-nya di 4.030. Jadi itu Telkom kalau yang belum punya, kalau mau buy silakan, buy high sell higher ya, kata kita follow the trend. Kalau misalnya takut Anda tunggu koreksi atau buy weakness, Anda tunggu di 3870. Ini sebelumnya sudah dikasih di sini ya. Jadi yang ngikutin saya harusnya sudah buy, karena sudah saya gambarkan di 3870. Kalau dia turun jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ke atas menjelang penutupan atau besok paginya. Untuk Telkom kita boleh buy ya seperti itu ya. Jadi ini masih menarik untuk buy untuk Telkom. Kalau yang nggak berani ya nggak buru-buru, tunggu aja di 3870. Kalau misalnya takut jangan-jangan nanti turun Pak Sunar ya, tunggu aja 3870 karena sebelumnya kan sideways ya. Tapi kalau misalnya dikasih higher high naik ke atas 4.030, yang mau tambah lagi silakan, mau buy higher silakan. Target price berikutnya 4120 dan 4220, berikutnya lagi 4.300 ya. Nah, untuk Telkom kurang lebih seperti itu cukup ya. Yang paling bawah mau buy Omnigrass tunggu di 3.700 saja. Kalau di bawah 3.700 memang sih sebelumnya dia turun dalam banget ini Pak Sunar sampai di 3390, kemudian dia rebound. Apakah kita nggak tunggu 3480? Ya boleh aja sih kalau Anda mau tunggu sana. Cuma cara saya sih tunggunya di 3.700 saja maksimum kalau mau buy Omnigrass ya. Kalau turun lagi di bawah 3.700 ya jangan buy dulu karena dia ada kemungkinan downtrend, dan kalau dia downtrend untuk Telkom juga lumayan lama ya. Jadi istilahnya itu don't push your luck ya. Kalau lebih cukup untuk Telkom. Berikutnya untuk AMMN. Kalau kita lihat di sini AMMN ya, kemarin sudah saya bahas ya. Hari ini dia breakout ke 6825. Jadi yang nonton video saya harusnya sudah buy ya, karena saya sudah sebutkan kalau misalnya naik lagi boleh buy, average up yang belum punya kalau mau buy langsung boleh, atau tunggu buy omnigrass di 6150, maksimum buy omnigrass di 5850. Nah, di sini kalau misalnya belum punya, mau buy gimana Pak Sunari? Anda tetap sama, tunggu buy omnigrass di 6150 atau tengah-tengahnya di sini di MA20-nya kurang lebih sekitar 6.500-an ya. Kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Ini saya gambarkan 6.500 kalau mau buy omnigrass di tengah-tengahnya antara 6150 dan 6825. Nah, kalau misalnya 6.500 ini nggak dikasih, ternyata dia naik lagi Pak Sunar, breakout ke atas high-nya hari ini tanggal 10 Januari 2024. Boleh buy nggak Pak Sunar? Boleh. Ya, saya itu follow the trend. Selama afternya masih bagus, kita boleh buy kalau dia breakout high. Nah, perkara nanti takut tiba-tiba dibanting seperti ini, 3 kali naik kemudian dibanting, ya Anda pasang aja dari stopnya atau stop lossnya, ya. Karena kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Anda beli dimanapun juga, di atas ya, ini buktinya dia breakout ke atas, ekornya panjang ke atas ya, kemudian dia tiba-tiba turun ya. Kita nggak akan pernah tahu, ya. Yang penting pasang dari stopnya atau stop lossnya. Anda beli tengah-tengahnya juga sama. Setelah Anda beli bisa aja tiba-tiba turun. Contohnya di sini. Ini dia naik, besoknya masih higher high, ternyata dibanding lagi turun. Bahkan dia low-nya lower daripada hari sebelumnya, seperti itu ya. Ya, yang penting pasang stop loss-nya. Ini kan garis-garisnya sudah saya berikan. Kalau naik ke atasnya high-nya hari ini 6975, yang mau buy boleh buy, atau mau average up silakan. Target price berikutnya 7.200, 7.725 dan 8.350. Nah, itu kurang lebih seperti itu untuk AMMN. Jadi sejauh ini sih masih cukup menarik, kurang lebih cukup ya untuk AMMN. Berikutnya untuk BMRI. Nah, BMRI ini untuk Bank Mandiri saya sudah jual, tapi saya belum buyback. Mungkin nanti rencananya kalau dia naik ke atas 6.500, saya mulai buyback sedikit aja, buy high sell higher. Nah, kalau naik ke atas 6.500, Anda boleh tambah lagi atau average up ya. Target price berikutnya 6.800. Setelah 6.800 ya berikutnya lagi sekitar area, kalau kita gambarkan 6.500, 6.800 ya Rp300, berarti 7.100-an kurang lebih seperti itu range-nya ya. Nah, intinya di sini untuk BMRI dia uptrend-nya masih cukup bagus. Yang mau buy on weakness tunggu di 6.200, 5.975 atau paling bawah ya 5.625-an ya, 5.500 sampai 5.625. Itu yang paling bawah.
Tapi menurut saya sih paling bawah mungkin buy on weakness di 5975 aja. Jadi kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu ketika menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia rebound mantul ke atas kita bisa pasang automatic order. Jadi kalau dia sudah bertahan di atasnya dan masih kuat ya kita boleh langsung buy. Kalau mau HK silakan ya besok paginya ya kita pasang automatic order aja. Nah, ini kalau misalnya buy on weakness ternyata nggak dikasih, Pak Sunar, dalam akhir minggu ini dia sampai minggu depan dia naik ke atas 6.500 ya kita boleh buy. Yang sudah punya, yang sudah take profit ya kita buy lagi follow yang berikutnya. Ya, kita buy high sell higher. Takut takut ketinggian ya Anda tunggu buy on weakness ya. Atau kalau takut ketinggian pilihan kedua adalah kita buy-nya bertahap aja ya. Naik kita tambah lagi average up ya. Jadi jangan terlalu agresif juga. Nah, kalau perkara nanti naik lagi gagal, sesat tuh Pak Sunar, kok kasih saran kok buy di pucuk. Ya enggak sih. Kalau bicara mengenai buy kasih saran, ya saya sudah siarkan di bawah Bank Mandiri. Karena analisa saham perbankan untuk Big Banks ini saya bahas rutin tiap minggu ya. Jadi bukan karena sudah naik terus saya bahas supaya Anda nyangkut. Enggak, saya enggak sejelek itu ya seperti itu ya. Jadi saya sudah selalu tekankan pasang stop loss-nya di mana, trailing stop-nya di mana. Nah, kalau yang sudah punya, kalau mau pasang trailing stop, kalau kita lihat berarti kan hari ini dia walaupun close-nya higher daripada kemarin, nah dia lower low, high-nya juga dia sama dengan kemarin. Nah, kalau dia dalam beberapa hari ke depan dia turun di bawah 6325, mungkin ada baiknya kurangi posisi. Memang sih secara fundamental bagus, ya. Mungkin nanti dividen dia bagi dividennya lumayan besar juga, labanya juga bagus kan BMRI. Ya, apalagi nanti sentimen kalau suku bunga diturunkan ya profitnya bagus ya. Tapi saya di sini tetap fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Kalau misalnya dia turun ya, ya Anda bisa pasang trailing stop-nya ya take profit sih nggak masalah ya. Karena kita prinsipnya kalau dia berhasil rebound naik lagi higher high mantul ke atas ya, selama uptrend-nya masih bagus ya kita boleh buyback. Kalau trading memang seperti itu dinamikanya. Ya, kecuali kalau Anda invest ya Anda mau hold sampai kapan ya, sampai sepuas Anda profitnya mau sampai bagger atau multi bagger naik sampai 12.000 nanti di stock split lagi atau gimana ya terserah Anda. Tapi saya di sini bicara mengenai trading pakai acuan trading range-nya ya. Jadi nanti kalau turun tembus supportnya kita jual dulu karena kita bisa buyback di bawahnya. Nah, kalau kita perhatikan untuk Bank Mandiri ini ya dari sebelumnya ya dia berhasil naik lagi ya naik ke atas ya breakout higher high ya 5.500. Ini kan sekitar sebelum aksi korporasi stock split ya sekitar 5486 koma lebih ya. Nah, dia bisa turun koreksinya lumayan dalam. Ini koreksinya sampai 4.400-an ya. Dari 5.400 lebih sampai 4.400. Jadi semua bisa saja terjadi. Memang dia fundamentalnya bagus, tetapi kalau kita bicara mengenai price action pergerakan harga sahamnya, ya kadang-kadang memang market itu nggak selalu naik terus gitu ya, walaupun fundamental bagus tapi nggak selalu naik-naik terus panjang masa gitu ya. Ya ada sih ada beberapa saham tapi nggak semuanya gitu ya. Kadang-kadang dia koreksi. Nah, ketika dia koreksi ya kita kan dari atas kalau kena stop loss atau trailing stop kita jual dulu. Nah, kalau koreksi dia sudah mulai rebound, arahnya balik arah ke atas lagi. Contoh gampangnya pakai MA20-nya. MA20-nya sideways kemudian mengarah ke atas, harganya di atas MA20-nya ya, kita boleh buyback ya, kurang lebih seperti itu. Cukup ya. Oke, berikutnya untuk BRPT. Nah, BRPT ini bagaimana Pak Sunar? Sebenarnya yang ikutin saya harusnya sudah pasang stop loss-nya paling enggak di paling terakhir 12580 ya saya sebutkan ya, karena garis-garisnya sudah saya berikan. Nah, ini yang mau buy, sebenarnya sih ini masih belum buy. Kenapa Pak Sunar? Karena MA20-nya sudah mengarah ke bawah dan harganya sudah jauh banget turun di bawah MA20-nya. Nah, di sini lebih baik kalau yang mau buy on weakness untuk BRPT tunggu di area sekitar 950 sampai dengan 1000. Artinya kalau dia turun di bawah 950 atau 1000, jangan langsung buy. Kemudian kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Atau kalau mau buy on weakness ini masih resiko, tapi jangan terlalu banyak-banyak ya. Naik ke atas 1160 kita boleh buy. Buy-nya nyicil aja, naik ke atas 1280 kita tambah lagi average up. Target price berikutnya 1445 dan 1670. Yang sudah punya jangan di average down ya. Kalau misalnya sebelumnya Pak Sunar, misalnya saya punyanya di 1.500, ini gimana ini? Turunnya sudah dalam. Ya, kalau sudah punya di 1.500, Anda pasang stop loss-nya di low-nya yang hari ini 10 Januari 2024 di 1.055. Kalau turun banyak 1.055, Anda jual dulu sebagian. Turun bagian di bawahnya 950, Anda jual dulu semuanya. Ya, seperti itu. Tapi kalau Anda ngikutin saya dari awal, ini seharusnya Anda sudah pasang stop atau stop loss di atas ya, seperti itu ya. Karena sudah sering saya bahas ya. Sebelum tahun baru aja tahun 2023 terakhir aja saya masih bahas juga BRPT sering saya bahas sehingga saya seperti itu. Harusnya ngikutin saya sudah pasang stop-nya stop loss-nya. Nah, seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup. Jangan ditambah lagi ya, saya ingatkan ya. Yang nyangkut jangan di average down. Nah, memang sih sebelumnya Pak Sunar
Ini kan dia bisa balik lagi, dia higher high loh di sini ya. Nah, ini loh Pak Sunar. Dia kan turun sampai 950 nih. Saat ini kan cuma 1055. Dia bisa higher high. Di sini higher high loh daripada yang di sini. Ya. Ini kesempatan buy atau average turn Pak Sunar. Oh, gitu ya. Iya kalau sudah terjadi ngomongnya gampang, sudah terjadi. Coba kalau eh, belum terjadi kan kita nggak pernah tahu. Bisa saja ini masih turun lagi di bawah. Ya kan? Ya kita nggak akan pernah tahu. Sudah jadi memang ngomongnya gampang. Anak saya aja yang SMP bisa tunjuk langsung. Ya, tuh Pak naik tuh. Ya, ya udah, bisa aja. Bisa dari dulu banget saya bikin YouTube saya bilang waktu itu anak saya masih SD. Anak saya SD kelas 4 aja bisa aja ngomong itu tunjuk. Oh Pak itu naik ke atas Pak gitu ya. Ya sudah terjadi. Coba kalau belum terjadi ya seperti itu ya. Ya kita nggak akan pernah tahu. Ya, seperti itu. Makanya yang penting adalah punya plan-nya, pasang T-stop-nya atau stop loss di mana. Kalau fundamentalnya mau bagus, masih bagus ya, Anda mau hold ya silakan aja, terserah Anda juga. Tapi di sini saya fokusnya pada trennya, ini sudah mulai downtrend ya. Walaupun kalau kita lihat ini rebound tapi belum benar aman ya. Kalau mau aman mungkin tunggu nanti MA20-nya dipotong dari bawah ke atas dan MA20-nya mengarah ke atas lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, seperti ini kan dia turun tapi kan dia memang naik kemudian dia turun lagi testing lagi kan. Ketika MA20-nya dipotong dari bawah ke atas di sana kesempatan kita untuk buy. Ya, kurang lebih seperti itu. Saya gampangnya pakai MA20-nya aja lah. Nggak usah repot-repot pakai Elite Wave ya, gitu ya. Ada yang di grup saya masih ada yang tanya, orang yang sama sih, Pak Sunar, hukum mengenai Elite Wave itu apa? Kalau saya mengenai Elite Wave, saya nggak menyarankan ya, seperti itu ya. Saya lebih cenderungan ke klasik T, ke technical analysis yang klasik ya, klasik TI istilahnya ya, bahasa Indonesia-nya. Ya, ya. Jadi fokusnya ke price action-nya berasal dari do teori ya. Ya, itu aja. Selama trennya masih bagus ya kita buy. Nggak perlu pakai Elliott Wave sih ya, karena kadang-kadang Elliott Wave itu kadang-kadang kecenderungannya bias ya, biasnya dia dicocok-cocokkan ke wave-nya ya seperti itu ya. Jadi bukan berarti salah enggak sih ya, kadang ada yang bisa menghitung dengan tepat sekali ya ada, tapi nggak semuanya ya seperti itu ya. Jadi kalau katanya investor kenal ya, saya lupa siapa ya, it's not possible to timing the market ya. Kalau kamu bisa timing the market naiknya kapan pasti ya. Seperti itu ya. Dan uh, berapa persen kamu bisa timing, kamu sudah menjadi orang yang terkaya di dunia. Bukan saja di Surabaya atau Jakarta atau Indonesia. Terkaya di dunia. Mau kamu bisa tahu tak timingnya kok kapan naiknya. Ya karena tinggal pinjam aja uangnya di bank. Ya. Nanti dihitung aja pinjam uang di bank berapa persen nanti timingnya sampai dia naik berapa persen, kamu masih cuan nggak atau masih profit nggak? Selisihnya antara bunga kredit bank dengan profit sahamnya. Nah, kalau kamu bisa timingnya akurat 100% terus, ya udah kamu pasti otomatis orang kaya di dunia. Ya seperti itu ya. Mungkin Elon Musk atau yang lebih kaya dari Elon Musk kan sekarang banyak ya. Bill Gates saja udah kalah mungkin ya. Karena Anda bisa timing ya, gadaikan sertifikat rumah terus bunga bank kan rendah kalau gadaikan sertifikat rumah kan ya, gitu ya. Ya Anda bisa kaya raya tinggal tumpuk aja berapa tahun seperti itu. Wong Anda tahu pasti kok kapan naiknya, Anda bisa timing kok pakai elite wave kan ya. Ya kalau saya sih nggak nyarankan ya. Bukan berarti ilmunya salah, enggak. Saya nggak menyalahkan ilmunya. Karena technical analysis itu adalah suatu art ya, soalnya suatu art bukan suatu yang kepastian, nggak ada yang pasti ya. Kalau lebih cukup berikutnya boga. Boga ini memang menjengkelkan ya, sudah pernah saya bahas dulu. Memang kalau saya mau bahas lagi saya kurang setuju juga dengan saham boga ini. Anak aneh sih, pernah disuspend, ini nggak tahu disuspendnya karena apa ya, saya belum baca beritanya ya, gitu ya. Cuma di screener saya lihat boga ini di tes volumenya MA10-nya dia naik ya, gitu ya. Dan dia harganya sudah mulai akan breakout. Kalau yang mau trading cepat di Boga ya boleh aja ya. Cuma jangan lupa resikonya. Memang ini resikonya tinggi ya. Karena dia pernah kena, nggak tahu ini kena kasus apa atau apa. Yang tahu silakan tulis di komentar ya. Memang saya nggak baca beritanya, terus terang aja ya. Karena saya pernah dikritik, loh Pak Sunar, bahas analisa saham kok nggak baca beritanya sih, saham itu gini gitu. Enggak, saya terus terang aja belum sempat baca beritanya, Anda baca sendiri. Karena saya fokusnya ke analisa teknikanya. Dari sini kalau mau trading baik, bagi yang berani nanggung resiko yang naik ke atas 1120, target price berikutnya 1165. Ini lumayan berapa kali dikasih di sini ya. Dekat 1120 dia mantul satu kali, ya memang nggak pas ya. Kemudian naik dua kali, di sini tiga kali, empat kalinya bahkan dia breakout ya seperti itu. Ya mungkin aja kali ini dia naik lagi ke atas 1120 ya, kena TP 1165 ya masih lumayan lah ya seperti itu ya.
Tapi ini resikonya tinggi ya, hati-hati ya, begitu ya. Saya nggak tahu ini kasus apa, kok dia disuspend, turun, nanti yang tahu silakan tulis kolom komentar. Ya. Saya nggak cek satu persatu, terus aja ya. Kalau lebih cukup, berikutnya film. Ya. Film yang ikutin saya harusnya sudah buy lagi kalau berani buy hasil hire. Yang nggak berani mungkin diem aja jadi penonton ya. Terus terang saya juga nggak berani, karena saya nggak kenal sahamnya yang pertama. Ya. Kedua, memang saya kenal teman saya yang tahu film ini sedang diangkat ke atas oleh satu grup ya. Saya bilang satu grup aja. Ya, saya nggak bilang bandar nggak ya, satu grup. Ya. Mau di atas sampai ke 5.000 ke atas ya, nggak tahu, katanya sih sampai 10.000 ya, mungkin aja, saya nggak tahu. Karena kegilaan pasar modal itu nggak akan pernah tahu kita ya. Ada saham yang dinaikkan sampai 6.000% ada. Jadi saya sudah sering sebutkan, ibarat tata surya, kita di planet bumi, dia bisa ke bulan, naik lagi dia bisa sampai ke Mars naik lagi bisa keluar ke galaksi Bima Sakti, keluar masuk ke galaksi Andromeda, ya bisa aja. Kegilaan pasar modal nggak tahu. Yang penting kalau Anda trading, buy high sell higher, follow the trend. Selama trennya masih bagus, breakout higher high, saya bilang boleh buy. Ya. Misalnya dia naik ke atas high-nya hari ini, tanggal 10 Januari 2024, breakout ke atas 980. Kalau Anda tipe yang berani buy high sell higher, jangan lupa pasang stop loss-nya, ya silakan. Ya. Kalau nggak berani, lebih baik Anda buy on weakness. Ini area buy on weakness sudah saya gambarkan, 4.200, 4.000, dan 3.800. Atau paling dekat di 4.400 ya, paling dekat. Jadi buy on weakness itu turun jangan langsung buy. Tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy. Mungkin nanti MA20-nya dipotong di 4.200 atau 4.400 ya. Dites sih, istilahnya di testing ya. Ya. Kalau dia naik ke atas pas 980 yang sudah punya, boleh tambah lagi nggak Pak Sunar? Boleh. Kalau yang tanya, apakah masih bisa naik lagi Pak Sunar? Ya itu pertanyaannya salah. Yang benar adalah, apakah uptrendnya masih bagus? Tahu dari mana MA20-nya mengarah ke atas? Kan? Harganya masih di atas MA20. Ya masih bisa naik lagi. Nah, perkara nanti dia gagal, ya kita nggak tahu kan, kita nggak bisa ngatur harga saham di pasar saham. Ya kecuali kalau Anda masuk dalam grup tersebut ya mungkin Anda bisa atur. Ya seperti itu. Ya, tapi kan saya di sini kan kita nggak tahu kan, bukan temannya Bandar, jadi ya follow the trend aja, pasang stop stop loss. Kalau nggak berani resikonya, ya strateginya belinya bertahap aja, sedikit aja. Naik kita tambah lagi average up, kalau turun ya jangan di average down, pasang stopnya, stop lossnya. Udah gampang. Kalau masih takut ya pilih saham yang lainnya aja daripada pusing-pusing. Nanti takut-takut terus, setelah beli nanti takut-takutan terus, malah stres ya. Ya, lebih sih cukup ya, seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk Excel. Excel terus terang aja saya jual ya. Karena profit saya jual karena kebanyakan ya. Karena sebelumnya porsi saham saya itu banyak banget. Jadi Excel kena trading stop saya nggak buyback. Sebenarnya untuk Excel ini masih cukup menarik ya. Kalau mau buy yang belum punya Anda bisa buy on di MA20-nya kurang lebih sekitar area 2000 sampai 2070 nantinya ya. Kalau dia testing 2070, rebound mantul ke atas kita boleh buy ya. Atau kalau dia naik ke atas 2170, jadi buy high sell higher. Atau high-nya hari ini kan 2180. Jadi bisa pakai 2170 atau 2180. Yang belum punya ya buy high sell higher, kalau nggak dikasih ya buy weakness. Target price berikutnya 2290. Nah, target price itu bukan berarti kena target price langsung jual, enggak. Kalau target price itu berarti kalau dia kena, Anda mau tambah lagi atau average up silakan. Mau take profit sebenarnya juga oke. Tapi selama uptrendnya masih bagus, kalau dia breakout dari resistennya, ya kita boleh tambah lagi average up ya. Ya buy high sell higher. Istilahnya piramid up ya. Ya. Jadi kalau average up itu makin ke atas sangat makin banyak. Nanti kalau makin ke atas makin banyak, tiba-tiba turun ya yang sebelumnya Anda profit Anda bisa loss. Tapi saya ingatkan untuk Excel ini memang fluktuasinya tinggi ya. Karena bisa naik tinggi satu hari dia besoknya langsung koreksi. Ya. Terus volumenya bisa tiba-tiba berkurang juga. Ya. Jadi bukan berarti ini saham gorengan. Sebenarnya sih semua saham digoreng sih kalau mau naik ya. Kalau nggak digoreng nggak naik. Ya tetap aja diem aja. Sideways di bawah atau sideways di atas dia nggak digoreng-goreng ya, nggak naik-naik ya. Seperti itu ya. Ya karena dia digoreng dia naik turun ya, seperti itu ya. Ya tergantung aja pakai minyak apa, minyak yang bagus atau minyak bekas atau minyak campuran ya, seperti itu ya. Ya kalau habis seperti itu cukup, ini sudah 8 saham. Nanti berlanjut ke bagian kedua ya. Linknya ada di video deskripsi bawah ini. Seperti biasanya yang barusan kenal channel Saham Profit jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Kemudian seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.